Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Si Jago Merah lalap 10 rumah di kota Medan. 4 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka bakar. Petugas damkar evakuasi sarang tawon dari pekarangan rumah warga di kota Tebing Tinggi. Gurihnya camilan dari kacang hijau produksi UMKM di kota Medan. Kita ke informasi utama, diduga terjadi kebocoran gas 10 rumah warga di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dilalap si Jago Merah. 4 orang meninggal, 2 orang lainnya mengalami luka bakar. Sebanyak 10 rumah di Jalan Cilacap, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terbakar Kamis pagi. Selain 5 rumah mengalami rusak ringan dan 5 rumah lainnya hangus terbakar, juga mengakibatkan 4 orang meninggal dan 2 orang mengalami luka bakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk sempat membuat panik warga. Dugaan sementara api berasal dari gas bocor di salah satu rumah yang kemudian menyambar di 9 rumah lainnya. Yang mengalami rusak berat Pak? Ya, Yang mengalami rusak berat ada berapa unit Pak? yang apa 5 rumah, yang apa 5 yang bakar ludes. Ada korban Pak? Ada 4 orang, 6 orang, 6 orang korban, 2 luka terbakar. Dan sekarang udah yang 2 terbakar ini udah dioperasi di rumah sakit PAC. Nah, yang meninggal 4 dan sudah dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut. Korban luka bakar dan meninggal dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut di kawasan Belawan. Untuk melanjutkan penyelidikan, lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kedatangan 4 jenazah korban kebakaran yang masih satu keluarga di Jalan Cilacap, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan disambut histeris oleh pihak keluarga. Isak tangis keluarga menyelimuti kedatangan 4 jenazah korban kebakaran rumah di Jalan Cilacap, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keempat jenazah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, mertua, dan anak diangkut dengan 4 mobil ambulans untuk disemayamkan di salah satu rumah keluarga korban. Kepala BPBD Kota Medan menyebutkan hingga saat ini berupaya untuk mengurus semua berkas perawatan korban yang selamat. Sementara korban meninggal rencananya akan diberikan santunan dari pemerintah Kota Medan. Kita sudah melihat semua, ya mungkin untuk perawatannya dan BPJS ini akan kita upayakan untuk kita bantu pengurusannya, termasuk kesiagaan kita di lokasi. Juga kita persiapkan untuk mendampingi masyarakat yang kena musibah. Yang dua sekarang, kondisi 2 sekarang gimana? Ya, sedang di rumah sakit, lagi dalam tahapan perawatan. Kita sudah tadi meninjau dan juga mengkomunikasikan dengan pihak rumah sakit karena Pak Bobi mengharap bagaimana ini dapat ditangani dengan baik dan mengamanahkan saya sebagai ketua Kawasan ini dan Pak Camat untuk terus memantau korban yang musibah terjadi kebakaran tadi pagi. Sebelumnya kebakaran melanda 10 rumah di mana 5 rumah mengalami kerusakan ringan dan 5 rumah lainnya hangus terbakar. 4 orang meninggal dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain, tersangka pencurian dengan kekerasan di apotek di Jalan Sutomo Ujung, Kota Medan akhirnya ditangkap polisi. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan berusaha kabur. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang tersangka pencurian berinisial J di rumahnya di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Ketika akan ditangkap, tersangka melawan dan berusaha melarikan diri. Petugas pun terpaksa menembak kaki sebelah kiri. Penangkapan tersebut bermula dari laporan korban di Polsek Medan Timur pada 21 Juli 2022.
Dari rekaman kamera pengawas terlihat tersangka masuk dengan membawa senjata tajam yang ia simpan di balik baju belakangnya. Setelah masuk ke dalam apotek, tersangka langsung mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam. Tersangka mengambil telepon genggam milik korban dan kemudian kabur. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan pelaku residivis kasus narkoba dan usai menjalani kurungan penjara pada awal tahun 2022. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan telepon genggam. Alhamdulillah sudah berhasil dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari pelaku saat ini sudah ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Terhadap pelaku kita lakukan tindakan tegas terukur karena pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas ketika proses penangkapan terjadi. Selain itu juga kita amankan barang milik pelaku dan juga barang bukti handphone milik korban yang sempat dijual oleh pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Tujuh orang pekerja menjadi korban ledakan mesin uap pabrik tahu di Dusun 5, Desa Bunut Seberang, Kabupaten Asahan. 3 korban alami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Abdul Manan, Simatupang, sedangkan 4 lainnya hanya luka ringan. Pemilik pabrik pengolahan tahu memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan pekerja yang menjadi korban ledakan. Dugaan sementara ledakan mesin uap terjadi lantaran para pekerja lupa mengisi air. Pencuri telepon genggam berinisial SM diserahkan ke Polsek Patumbak untuk dilakukan penahanan. Usai diamuk massa di Jalan Pertahanan Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal ketika pelaku berpura-pura menanyakan lokasi indekos di Jalan Pertahanan Kabupaten Deli Serdang. Saat itu korban menunjukkan salah satu ruangan di indekos tempat korban tinggal. Namun ketika pelaku masuk ke dalam ruangan, terlihat 1 unit telepon genggam yang terletak di atas koper. Pelaku langsung mengambil telepon genggam. Ketika hendak menyimpan barang curiannya, diketahui oleh korban dan langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga spontan langsung berkumpul di depan indekos dan menghakimi pelaku yang hendak melarikan diri. Demam Fashion Week merambah warga Balige, Kabupaten Toba. Berbeda dengan daerah lainnya yang Fashion Week-nya dilarang, Fashion Week ini justru didukung oleh pemerintah Kabupaten Toba dan jajaran kepolisian. Meski Fashion Week dilakukan di persimpangan Bundaran Tugu, namun tidak mengganggu para pengguna jalan karena ruas jalan terbagi 2. Anggota Satpol PP Kabupaten Samosir mengadang 3 anggota DPRD Samosir yang hendak mengawasi pekerjaan proyek perawatan rumah dinas Bupati Samosir. Petugas Satpol PP berdalih anggota dewan tidak diperkenankan masuk ke rumah dinas Bupati karena perintah dari Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir dan kedatangannya tidak didampingi Dinas PUPR Kabupaten Samosir. Kedatangan anggota DPR untuk memastikan proyek perawatan rumah dinas Bupati dikerjakan dengan baik. Mengingat proyek perawatan rumah dinas Bupati masih terus dilakukan sejak tahun 2021. Akibatnya, Bupati Samosir Vandiko Gultom belum menempati rumah dinasnya sejak dilantik sebagai Bupati 1 tahun lalu. Mendukung kesiapan Kota Medan dalam menghadapi PON 2024, Federasi Arum Jeram Indonesia Kota Medan menggelar kejuaraan arum jeram secara berseri yang dinamai Medan Rafting Championship 2022. Kejuaraan arum jeram yang berupa kejuaraan series ini digelar selama 4 kali hingga bulan November 2022 mendatang. 15 tim putra dan 8 tim putri asal Kota Medan turut berpartisipasi dalam Medan Rafting Championship series kedua di Sungai Denai. Tim Liputan melaporkan.